Kami kebetulan aja saya sebagai ketua aksi dan di sini juga Bang Minola sebagai Dewan Pembina dari aksi dan juga ada Bosan Robin yang anggota dari aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kita dalam rangka kita silaturahmi ke Bareskrim, tepatnya kita bersilaturahmi dengan Karobin Ops Bapak Yosef. Kita juga sekalian kita mengupdate perkembangan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia saat ini dan juga kita membantu, kita menemani kawan kita yang melakukan laporan LP ke Bareskrim untuk kasus pelanggaran hak cipta. Yang dilaporkan adalah pelanggaran lagu karya dari Ari Bias yang dinyanyikan oleh Agnesmo. Dan sudah melalui proses yang cukup lama juga. Kebetulan aja Bang Minola dan sebagai lawyernya, sebagai penasihat hukum dari Ari Bias untuk kasus pelanggaran hak cipta ini. Kalau kerugiannya ini masih kita hitung, tapi kalau kita bicara mengenai masalah apa yang ditentukan oleh undang-undang itu, ini seperti yang sudah pernah kami sampaikan juga dalam somasi itu kan satu konser itu kita mintanya 500 juta. Jadi kalau 3 konser maka ada 1,5 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan kerugian ini bisa makin bertambah besar lagi. Ini tergantung proses yang akan sedang berjalan. Agnesmo karena pengguna, ya kalau undang-undangnya kan siapa yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya. Pengguna itu bisa orang, bisa badan hukum. Tapi kalau di sini yang menggunakan lagu ketika konser secara komersil, secara konser dan dia mendapatkan nilai ekonomi dari penggunaan lagu tersebut kan Agnesmo karena dia dapat bayaran atas konsernya tersebut. Apalagi di tengah-tengah konsernya dia juga melanggar hak moral di mana dia tidak menyebutkan siapa yang menjadi pencipta atas lagu tersebut. Ari Bias. Tapi aksi memberikan support atas anggotanya yang mengalami kerugian dalam peristiwa hukum ini. Sekaligus hari ini memang ada agenda kami bersilaturahmi dengan Karobin Ops Bareskrim Polri terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah law enforcement atas pelanggaran undang-undang hak cipta. Jadi tadi memang kita jelaskan dan memang ada pemahaman dari beliau bahwa polisi tidak akan kompromi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran undang-undang sepanjang undang-undangnya mengatur demikian. Jadi itu yang tadi kami bicarakan dengan Pak Karobin Ops. Ini kan pasal 113 itu kan ada klasifikasinya. Ini sekarang lagi didalami, paling tidak 3 tahun 5 tahun penjara. Ya, belum lagi dendanya. Ya, itu yang menjadi ancaman bagi Agnesmo dalam laporan. Dan sudah ada contoh yang sudah terjadi. Dan memang peristiwa hukum seperti ini tadi ditanyakan juga oleh Pak Karobin Ops, pernah terjadi kasus hal yang sama lagu oplosan. Ya, penyanyinya menyanyikan lagu tanpa izin dari penciptanya dan dia sekarang sedang menjalani proses hukum. Ya, ditahan kalau nggak salah. Ya, jadi ini juga menjadi satu rujukan bahwa pelanggaran hukum atas yang dilakukan oleh pengguna yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya itu adalah nyata dan real, bukan merupakan satu hal yang omong kosong belaka. Jadi kita kan nggak bicara masalah undang-undang hak cipta, tapi mekanisme hukum kita hari ini kan memang setiap proses hukum itu mungkin di luar pembunuhan kali gitu ya, diharapkan memang ada yang namanya restoratif justice. Tapi kan kembali lagi, restoratif justice atau RJD kan dikembalikan kepada para pihak antara pelapor dengan terlapor. Jadi sepanjang tidak ada satu kesepakatan, maka proses hukumnya akan bisa berjalan. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja apakah ada etikat baik dari Agnesmo setelah ada laporan ini apa tidak. Kita kan belum tahu ya, karena prosesnya masih berjalan. Kita konsen pada proses ini dulu. Nanti kita lihat aja bagaimana reaksi Agnesmo atau manajemennya, apakah ada niat mereka untuk melakukan RJ, dan jika ada ya tentu kita akan sampaikan kepada klien dan klien akan mempertimbangkan apakah itu langkah yang bijak atau itu merupakan langkah yang tidak layak untuk dipertimbangkan, karena penegakan hukum kan juga harus dilaksanakan. Somasinya persisnya itu lebih kurang 3 minggu yang lalu. Ya, Ari juga sudah pernah menyampaikan kepada manajemennya Agnesmo, selanjutnya untuk penggunaan lagunya itu dia menerapkan sistem direct licensing. Licensing artinya kalau ingin menggunakan lagu tersebut minta izin secara langsung kepadanya. Dan ini juga disampaikan kepada beberapa artis yang lain, seperti misalnya KD, dan KD taat hal itu. Tapi Agnesmo tidak memberikan respon, tidak memberikan tanggapan. Yang penting dia tetap melakukan konser dengan membawakan lagu tanpa izin daripada Ari sebagai pencipta. Kalau saya sebagai kuasa hukum, ini kan suatu hal yang biasa. Ya, mekanisme hukum itu somasi tidak direspon itu hal yang biasa. Ya,
Jadi saya tidak baperan gitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana sikap daripada Ari, apakah dia merasa itu merupakan wujud dari peremehan apa tidak. Tapi yang pasti hari ini kita sudah membuka laporan dan Ari biasanya masih ada di dalam menyelesaikan beberapa tahapan dalam proses laporan tersebut.